Oke, berarti tadi bisa disimpulkan ya Bos Jem, sebenarnya ini mewakili beberapa pertanyaan dari sahabat Sukor. Yang pertama dari Husni 7560, kenapa performance reksadana Sukor tahun ini tidak sebaik masa lalu? Tadi sudah dijawab juga ya, memang IHSG, kenaikan IHSG saat ini banyak disupport oleh beberapa saham tertentu maupun grup tertentu yang tadi Bos Jem sudah menyebutkan juga. Sebenarnya secara hitungan kurang lebih itu menyumbang 10% sendiri nih dari IHSG ya sahabat Sukor. Jadi kalau tanpa saham-saham itu sebenarnya IHSG saat ini ada di kisaran sekitar 6.300-an. Itu juga yang menyebabkan kenapa fund-fund kita saat ini cukup lagging ya kalau dibandingkan dengan IHSG. Walaupun kalau kita bandingkan dengan LQ45 untuk equity fund itu sebenarnya memang masih lagging tapi tidak sedalam kalau dibandingkan dengan IHSG. Nah, terus tadi ada juga yang kata kuncinya gitu ya, valuation. Jadi memang untuk Sukor sendiri kita sangat melihat fundamental dan valuasi ya, Bos Jem ya. Jadi karena kita percaya dalam pengelolaan, tadi ada juga nih pertanyaan tentang risk manajemennya. Kita melihat resiko downside maupun potensi upside ya, Bos Jem ya. Kita melihat bahwa kalau kita melihat yang potensi downside-nya itu lebih minimum, tapi memang kalau saham-saham valuasinya itu rendah, belum tentu akan langsung naik gitu ya Bos Jem ya. Karena again yang namanya reksadana saham itu untuk jangka panjang ya sahabat Sukor, kita tidak lelah-lelah nih untuk mengingatkan. Jadi kalau dilihat jangka pendek kesannya kok nggak naik-naik atau ngapain sih Bos Jem masuk ke ini gitu ya, ke saham-saham ini. Tadi Bos Jem sudah menjelaskan panjang dan lebar gitu ya. Jadi kita melihat valuasinya satu downside risk-nya sudah lebih limited, upside risk-nya upside potensialnya masih cukup besar walaupun bisa jadi nggak dalam waktu dekat gitu ya Bos Jem ya. Tapi once sudah unlock gitu potensialnya, kita yakin kenaikannya bisa berlipat ya, Bos Jem ya. Oke, kemudian tadi ada pertanyaan lagi target performance 2024 untuk masing-masing produk dari A_Samuel. Tadi sudah di-mention juga ya. Jadi untuk tahun depan kita lebih bullish untuk saham ya. Bos Jem ya, dengan yang tadi sudah disebutkan, kita mengasumsikan di tahun depan dengan saat ini, harga saat ini itu di -1 standar deviasi terhadap rata-rata 5 tahun terakhir. Jadi maksudnya gimana sih sahabat Sukor? Jadi selama 5 tahun terakhir bergerakan misalnya di satu garis nih ya. Nah ini udah di bawahnya nih, udah satu garis di bawahnya, ada di bawahnya lagi nih gitu. Jadi kita melihatnya valuasinya sangat menarik sehingga tahun depan juga kita melihat dengan adanya kestabilan sesudah pemilu, dividen yield-nya bisa lumayan tinggi. Kemudian ada dari Paul Hermawan, dengan potensi penurunan Fed rate, bagaimana Sukor memanage reksadananya supaya tetap agile dan risk terjaga. Tadi sudah di-mention juga ya Bos Jem ya, kita untuk Fed rate kita lebih melihatnya either stabil atau turun sedikit ya Bos Jem ya. Oke, jadi rekomendasi 2024. Produk 2024-nya gimana nih Bos Jem? Kalau saham lebih ke mana nih Bos Jem? Kalau reksadana saham, sorry. Oke, biasanya sih kalau kita cukup bullish ya, terutama market, pasti tuh saya akan ke blue chip dulu ya. Karena blue chipnya sebenarnya underperform ya kalau saya. Jadi ya paling SIF dulu sih, baru mungkin the second liner kayak Maxi dan Share Equity. Mungkin itu sih, tapi targetnya sama sekitar 15 sampai 20%. Kalau yang small cap mungkin bisa lebih ya, karena biasanya kalau naik kan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan blue chip. Oke, jadi kalau memang ada inflow gitu ya Bos Jem ya, biasanya lebih ke blue chips dulu ya, baru later on yang small medium cap-nya itu akan menyusul. Berarti ini juga sekaligus menjawab sebenarnya di IG kita banyak juga gitu ya mungkin yang DM atau bertanya, yang tadi sudah dijelaskan juga kenapa Sukor Invest Syariah Equity Fund-nya kok lagging banget gitu ya. Memang ini yang perlu diingat juga ya sahabat Sukor, bahwa Sukor Invest Equity Fund itu 60% minimum di LQ45. Tapi yang namanya Maxi dan Syariah Equity Fund lebih banyak di small medium cap ya, Bos Jem ya. Jadi kalau
kita expect blue chips naik duluan, baru later on yang Maxi dan syariah equity fund yang akan menyusul kemudian, gitu ya, Bos Jim ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang banyak juga, kedepannya kita mau rubah strategi atau enggak sih, gaya pengelolaan berubah atau enggak? Tadi sudah dijawab juga ya, Bos Jim ya. Kalau yang memang mau indexing, kita ada yang namanya Sukor Invest IDX 30 ya, sahabat Sukor semua, yang mimicking lebih mirip gitu ya pergerakannya dengan IDX 30 ditambah alpha gitu ya. Nah, kalau yang memang longer term dan sangat melihat valuasi, sebenarnya Maxi maupun syariah equity fund potensinya masih sangat besar nih teman-teman. Tapi sekali lagi bukan untuk jangka pendek ya, Bos Jem ya. Ya, oke. Jadi sekali lagi tadi Bos Jem sudah mention kalau memang saham itu valuasinya kurang menarik, sudah tidak menarik untuk kami bisa tidak memilih untuk tidak mengambil ya, Bos Jem ya. Karena kita lihat resikonya ya, Bos Jem ya. Downside risk-nya ya. Tapi sebaliknya kita cari yang potensial upside-nya besar. Oke. Tadi rekomendasi produk sudah, kemudian performance sudah, target performance 2024 untuk reksadana saham tadi sudah di-mention ya, sekitar 15-20% ya, Bos Jim ya. Oke, kalau reksadana campuran gimana sebelum kita panggil Dimas nih, Bos Jim? Basically kita punya banyak ya, ada yang kayak premium fund gitu kan, yang 70% adalah bonds, kemudian ada premium share balance itu mirip, tapi ada juga SCDB, SAP maupun Flexi. Ya strateginya beda-beda. Flexi lebih ke high dividend yield, SAP untuk trading ya, SCDB itu lebih ke valuation ya. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara target return, kita maunya sih memang kalau bisa lebih tinggi daripada equity gitu. Jadi karena kan lebih istilahnya lebih gampang untuk bisa ngambil posisi pada saat bullish atau bearish ya. Cuma kalau equity-nya lagi bearish, lagi bullish banget, nah agak susah karena porsi equity kan sekitar 70, maksimum paling 79%. Jadi mungkin targetnya agak mirip ya dengan target equity untuk tahun depan, sama sekitar 15-20% untuk yang tiga itu Flexi, anak pintar dan SCDB. Untuk premium mungkin slightly di atas stable ya. Jadi kalau stable mungkin running yield-nya sekitar 6%, ya premium 7%-an lah untuk target untuk tahun depan. Oke, jadi saya recap lagi untuk pertanyaannya dari @a__samuel untuk target performance masing-masing produk untuk yang bersifat equity fund atau reksadana saham di sekitar 15-20% satu tahunnya. Kemudian untuk campuran yang cenderung lebih agresif yaitu Flexi, anak pintar maupun citra dana berimbang itu sama sekitar 15-20%. Sedangkan untuk reksadana campuran kita yang lebih konservatif pengelolaannya yaitu premium fund maupun syariah balance fund itu slightly di atas stable fund, yaitu di kisaran, kalau stable fund di kisaran 6%-an, ini berarti di kisaran 7%-an. Gitu ya, Bos Jim ya? Oke. Again, ini target ya, sahabat Sukor, bukan menjanjikan return ya. Jadi target berdasarkan kondisi market dan fundamental yang kita lihat, analisa yang kita lakukan saat ini. Oke, kita sekarang beralih ke Dimas dulu ya, Bos Jem ya. Oke. Saya langsung pindah. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, ini sementara belum ada pertanyaan lagi di Q&A, tapi pertanyaan yang masuk kita mulai bacakan juga ya. Oke, sebentar ya sambil kita tunggu Dimas tadi. Oke. Kita invite Dimas dulu ya. Oke, apa kabar Dim? Baik. Ya, buat yang masih baru belum pernah kenal Dimas adalah head fixed income dan money market kita ya. Jadi in charge untuk reksadana pasar uang.
Kemudian Dimas dan timnya ya, jadi bertanggung jawab untuk reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, maupun reksadana campuran juga ya, Dim ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan lebih ke campuran tapi lebih ke sisi obligasinya atau sukuknya, Dimas akan membantu. Oke, sebelum kita ke pertanyaan, mungkin ada rekap sedikit untuk market, Dim. Tadi kan sebenarnya sudah Bosiem cover untuk mostly on equity ya, Dim ya. Jadi sekarang lebih ke income dan money market, Dim. Silakan, Dim. Oke, tadi dengar juga sih yang Bosiem sampaikan gitu. Cuma mungkin sedikit tambahan sama kalau dilihat sudah lebih dari 1 bulan ya, mungkin hampir 1,5 bulan terakhir pergerakan dari reksadana yang saya dan tim kelola untuk fixed income dan money market itu bisa dikatakan mulai ada improvement gitu ya. Saya ingat kita ketemu terakhir yang lalu itu kan kondisi market yang baik di pendapatan tetap maupun pasar uang sedang terkoreksi lumayan dalam gitu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan tadi saya bilang sekitar 1,5 bulan terakhir, hampir 2 bulan terakhir ini pergerakan NAB atau NAV-nya contoh stable fund, kemudian syariah sukuk fund, money market fund, syariah money market fund itu sudah mulai cukup baik ya, cukup konsisten. Lebih familiar mungkin dibandingkan dengan kisaran bulan September, Oktober ya. Gitu ya. Nah, jadi saya dapat beberapa pertanyaan juga gitu ya. Ini kok bisa seperti dulu lagi gitu ya, for this past 1.5 months gitu ya. Kemudian apakah akan seperti ini terus gitu ya. Nah, mungkin ada 2 hal yang saya mau bahas. Satu gitu ya, kenapa bisa kondisinya pergerakan NAV-nya stabil lagi gitu ya. Bahkan mungkin cenderung kalau dibandingkan dengan pergerakan return atau kinerja di misal bulan Juli, Agustus, September kok bisa sedikit better gitu ya secara historis. Nah, pertama-tama ini sejalan dengan yang saya sampaikan di IG Live terakhir, yaitu namanya reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, apalagi yang kita kelola mostly itu punya strategi fokusnya di durasi pendek. Jadi obligasi yang kita pegang itu sudah mau jatuh tempo gitu ya. Jadi kalau harganya diturunkan, impact-nya adalah yield-nya naik dengan cukup signifikan. Jadi sedikit refresh buat teman-teman mungkin yang nggak terlalu familiar, harga sama yield itu kan berbalik ya, hubungannya itu berbalik gitu ya. Jadi kemarin itu kan harganya turun, makanya NAB-nya turun. Tapi impact-nya adalah yield portfolio yang kita kelola itu naik dengan cukup signifikan. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga, kalau marketnya sudah stabil aja, nggak perlu rally gitu ya. Jadi nggak perlu obligasinya harganya naik dengan signifikan. Portfolio yang kita kelola, NAB dari produk-produk yang kita kelola itu justru memberikan potensi imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan dengan sebelum koreksi gitu ya. Yang kedua, kita lihat marketnya gitu ya. Jadi pasar obligasinya sendiri dari pasar obligasi Indonesia, baik mungkin di sini teman-teman udah lebih familiar ya, ada pasar obligasi pemerintah, kemudian pasar obligasi korporasi. Marketnya itu sudah saya bisa katakan jauh lebih kondusif gitu ya. Sebelumnya gitu ya, yang sangat memberatkan pergerakan obligasi di tenor pendek ada 2 gitu ya secara historis. Ini nggak barengan sih, tapi yang pertama BI melakukan operation twist. Jadi Bank Indonesia melakukan penjualan obligasi pemerintah yang tenor pendek gitu ya. Di situ kan kalau namanya obligasi dijual terus-menerus dengan jumlah yang besar, ya tentunya harganya akan ikut tergerus ya gitu ya. Nah, kemudian setelah operation twist dihentikan 15 September 2023 kemarin, BI menerbitkan instrumen baru namanya SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Tenornya itu pendek, hanya 6, 9, dan 12 bulan gitu ya. Yield-nya yang ditawarkan ke pasar
itu cukup tinggi gitu ya. Jadi gampangnya adalah banyak pelaku pasar gitu ya melihat, loh ini yieldnya obligasi pemerintah yang tenor 2 tahun masih 6,5%. Kemudian SRBI dengan tenor 12 bulan atau 1 tahun, yieldnya sempat paling tinggi 7%. Kenapa kita nggak pindah aja gitu kan? Waktu mereka pindah, itu kan harganya turun gitu ya. Yieldnya di obligasi pemerintah jadinya naik gitu ya, harganya turun. Nah, itu menambah tekanan lagi buat portfolio kita. Namun saat ini sudah mulai berbalik arah. Bisa dicek di berita misalnya, atau apa namanya, bisa googling gitu ya. Yield dari SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, itu sudah berangsur-angsur turun gitu ya. Kemudian secara umum pasar obligasi, mungkin sekalian recap ya, pasar obligasi juga bergerak lebih positif. Another trigger atau another positive catalyst adalah balik lagi dari US market gitu ya. US marketnya yieldnya turun atau harganya naik setelah pasar melihat ini dua KPI-nya The Fed. Satu, inflasi di Amerika pelan-pelan turun, gitu ya, sedikit demi sedikit turun. Yang kedua, unemployment. Jadi selain inflasi, The Fed itu punya KPI unemployment. Unemployment rate-nya sudah mulai naik pelan-pelan. Artinya The Fed sudah nggak bisa seagresif sebelumnya. Jadi mereka mulai merubah kata-katanya, mereka mulai mengatakan kita lebih hati-hati dalam menentukan kebijakan gitu ya. Market merespon positif secara global gitu ya. Jadi baik pasar negara maju, negara berkembang seperti kita, itu sama-sama bond marketnya appreciated. Nah, sehingga menurut saya outlook-nya sekarang sedikit lebih positif gitu ya dibandingkan dengan sebelumnya. Sama seperti Pak Jemi, saya juga mohon maaf gitu ya, kinerja secara year to date memang masih cukup underperform gitu ya dibandingkan dengan benchmark. Salah satunya, penyebab utamanya adalah memang marketnya gitu ya, marketnya untuk tenor pendek itu suffer cukup berat kemarin. Saat ini mulai recover, tapi mirip juga dengan timing yang udah cukup mepet, tinggal beberapa hari lagi hingga penutupan tahun 2023 nampaknya masih akan ditutup dengan underperform ya dibandingkan dengan benchmark di tahun 2023 ini. Untuk 2024 tadi Pak Jemi udah sempat sampaikan gitu ya, kita memang melihat secara umum market untuk pasar obligasi itu ada upside gitu ya. Kalau dikatakan benar-benar pesimis sih enggak gitu ya. Kita lihat upside ada gitu ya, namun lebih terbatas dibandingkan dengan outlook kita di equity atau di saham. Nah, tapi ada beberapa titik di pasar obligasi, kan pasar obligasi luas gitu ya. Ada beberapa titik di pasar obligasi menurut kita yang punya potensi upside yang cukup menarik. Nah, salah satunya justru mungkin yang paling menarik adalah di tenor pendek gitu ya, karena teman-teman bisa cek secara historis gitu ya. Normalnya kan kalau misalnya investor mau lihat obligasi pemerintah yang tenor 2 tahun sama tenor 10 tahun. 10 tahun kan lebih beresiko, jadi biasanya investor minta imbal hasilnya lebih tinggi dong, karena kan ini lebih beresiko. Nah, sekarang kondisinya setelah gitu ya, setelah kemarin yield atau imbal hasil dari obligasi yang tenor pendek itu naik gitu ya. Tadinya kurvanya begini, yang tenor pendek lebih rendah, yang tenor panjang lebih tinggi. Sekarang jadi rata gitu kan. Sekarang jadi rata. Nah, kedepannya kita lihat potensinya gitu ya, potensinya jika yang tenor pendek ini pemerintah sudah tidak perlu yieldnya itu tinggi, dia akan kembali normal gitu. Jadi yang tenor pendek masih punya upside, mudah-mudahan masih punya upside yang cukup menarik gitu ya, untuk investor tentunya nikmati potensi imbal hasilnya. Jadi mungkin itu sedikit dari saya kembalikan ke Mbak Loli, thank you.
Oke, jadi memang saya rekap ya. Jadi tahun ini kita cukup kehit gitu ya, terpengaruh reksadana kita karena adanya kenaikan yield yang cukup signifikan ya, Dim ya. Jadi karena dari Fed-nya itu dari kemarin-kemarin setelah menaikkan suku bunga bahasanya lebih ke higher for longer gitu ya. Tapi setelah kalau kita ingat nih terakhir kita waktu IG Live di bulan Oktober kita melihat bahwa potensi untuk kenaikannya sudah kenaikan lagi yield atau suku bunga ini waktu itu kita mention sudah cukup terbatas ya Dim ya. Jadi betul. Dan alhamdulillah memang terjadi gitu ya selama beberapa bulan ini, 2 bulan terakhir ini, Oktober masih lumayan ya, mulai dari November onward itu ya tekanannya sudah mulai berkurang gitu ya Dim ya, dari tadi yang SRBI sudah mulai turunan, kemudian inflasi di Amerika juga sudah mulai turunan, di lain sisi employment atau pasar tenaga kerja gitu ya, yang di Amerika juga sangat diperhatikan oleh Fed sudah mulai mengalami kenaikan sehingga Fed-nya sudah bahasanya sudah sedikit berubah ya, yang tadinya sangat agresif sekarang lebih hati-hati. Tapi sama seperti yang tadi Bosya mention juga, kita melihatnya Fed belum akan turun secara agresif ya Dim ya untuk tahun depan ya. Jadi either stay atau memang akan mulai kalaupun turun nggak terlalu banyak ya, tidak seagresif yang dikit yang tidak seagresif yang mungkin market sekarang expect atau harapkan gitu ya Dimnya. Nah ini karena pertanyaannya sudah lumayan banyak, saya mulai aja langsung ke pertanyaan ya Dim ya. Kita membacakan dulu dari yang sudah masuk sebelumnya, dari Adrian _0531. Saat ini mending pilih reksadana dengan obligasi jangka pendek atau obligasi jangka panjang nih, Dim?